puasa bukan hanya mengajarkan kepada kita untuk menahan rasa lapar dan haus, tetapi lebih daripada itu banyak pelajaran yang kita dapatkan dari hadirnya bulan Ramadan. Ketika puasa Ramadan ini hanya kita maknai sebagai menahan rasa lapar dan haus, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka ini terlalu sempit kita memaknai bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan hanya tentang itu. Bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan dan rahasia selain daripada hanya menahan rasa lapar dan haus. Karena Ramadan sendiri itu berasal dari Ar-Ramadan. Ar-Ramadan memiliki makna membakar. Jadi selain daripada kita menahan rasa lapar yang dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka kita juga dilatih untuk membakar sesuatu yang ada di dalam diri kita. Apa yang kita bakar? Karena pertama, dalam ilmu medis, dalam ilmu kedokteran itu dijelaskan bahwa ketika seseorang menahan rasa lapar dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka secara kesehatan rasa laparnya dan rasa haus itu bisa membunuh gejala-gejala yang bisa menyebabkan seorang itu terkena kanker. Ini sudah dijelaskan oleh kedokteran, sehingga tidak heran ketika Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, "Sumu kasiku, berpuasalah kalian semua, kasiku maka kalian akan sehat." Ini pertama ketika kita lihat rahasia Ramadan dari medis, dari ilmu kedokteran. Tetapi terlebih daripada itu, ada sesuatu yang harus kita bakar ketika kita menahan rasa lapar dan haus sepanjang hari, yakni kita membakar hawa nafsu, kita membakar ego, kita dibakar untuk selalu menang sendiri. Kita diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalah, untuk bisa memaafkan orang lain, untuk bisa menahan amarah dan sebagainya, karena puasa itu memiliki dua akibat. Yang pertama, puasanya itu sah secara syariat, terus kemudian akibat yang kedua, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang hanya menahan rasa lapar dan haus dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, maka puasanya sah. Tapi belum tentu seseorang yang puasanya sah itu puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena selain daripada menahan rasa lapar dan haus, kita juga harus menahan ego diri, juga harus menahan amarah, juga harus menahan keakuan diri. Semua itu harus kita perangi, semua itu harus kita bakar dan kita bunuh. Dan kita memiliki kesempatan itu tidak lain dan tidak bukan ketika kita sudah tiba dan bersama bulan Ramadan. Sehingga patut untuk kita syukuri ketika sampai detik ini, sampai hari ke berapa ya? 12. Sampai hari ke-12 kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Berarti kira-kira kurang 18 hari lagi kita sudah akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Dan kita tidak pernah tahu apakah yang 18 hari ini kita akan sempurnakan. Jangan-jangan 3 hari lagi, 1 minggu lagi kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesempatan pada hari ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tidak ada yang pernah tahu kapan kita akan berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil di bulan Ramadan adalah ketika kita mampu untuk menahan diri. Diceritakan dalam salah satu riwayat bahwasanya ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Uhud, ketika Rasulullah SAW selesai dari perang Uhud, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat,
raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita berpulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Serentak kemudian sahabat terkaget dengan pernyataan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena dalam pandangan sahabat perang Uhud itu sudah luar biasa sekali. Banyak sahabat yang meninggal di perang Uhud, termasuk pamanda dari Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hamzah meninggal di perang Uhud. Padahal Sayyidina Hamzah ini terkenal dengan Sayyidullah, pedangnya Allah, Asadullah, singanya Allah. Ini tewas di perang Uhud. Umat muslimin, umat Islam hampir saja kalah di perang Uhud, hampir saja kalah. Tetapi kemudian Allah menangkan umat Islam di perang Uhud dengan Allah mengirimkan bala tentara yang tidak terlihat oleh mata, yang para malaikat. Kemudian perang yang dahsyat ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai jihad kecil. Berarti kita akan berarti masih ada jihad besar. Kemudian sahabat mengatakan, ada beberapa sahabat yang menangis mendengar perkataan Rasulullah SAW ini, dan mereka menanyakan kepada Rasulullah, wa ma jihadul akbar ya Rasul, apa yang dimaksud dengan jihad besar? Kalau semisal perang Uhud saja dianggap sebagai jihad kecil, sebagai peperangan kecil, lalu peperangan besar yang seperti apa? Lalu kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada wahwa jihadun nafs. Perlu diingat bahwasanya jihad yang besar adalah jihad memerangi hawa nafsu. Nafsu tidak akan bisa kita perangi kecuali kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, karena kita lemah, sehingga kemudian nafsu akan takut oleh rasa lapar, nafsu akan takut oleh rasa haus dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap bahwa hadirnya bulan Ramadan di kehidupan kita